warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandra Uyensa, NIM 1811310032, jurusan dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, kawan-kawan, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas terakhir saya di dalam mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan juga Perkotaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal MSI, yang berisikan tentang teori-teori sosiologi perdesaan dan juga perkotaan serta bagaimana strategi kita berdakwah di dalam perdesaan dan juga perkotaan. Oke, baiklah kawan-kawan, supaya lebih jelas kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi menurut para ahli. Menurut Auguste Comte, mendefinisikan bahwa sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Sedangkan menurut Karl Marx, setidaknya Marx tidak secara eksplisit menulis definisi atau pengertian sosiologi. Namun, studinya tentang ekonomi menjadi landasan teori-teori sosiologi. Dalam The Communist Manifesto, menurutnya masyarakat atau proletar harus dibebaskan dari penyakit sistem kapitalis yang akan menghancurkannya. Sosiologi bisa digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas, melawan penindas, dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas. Sedangkan menurut Emile Durkheim, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta dan institusi sosial. Yang selanjutnya yaitu menurut Max Weber. Menurut Weber mendefinisikan bahwa pengertian sosiologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena sosial. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Yang kedua yaitu sosiologi perdesaan. Berikut ini pendapat beberapa ahli. Yang pertama itu menurut John N. Gillett. Sosiologi perdesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas perdesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Sedangkan menurut N. Lim Sim dalam Raharjo pada tahun 1999, sosiologi perdesaan adalah studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak tergantung pada pertanian. Sedangkan yang ketiga itu menurut Telini and Paul Ezop, perdesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang kemasyarakatan perdesaan, organisasi dan strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosial dan pokok dan perubahan-perubahannya. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian dari sosiologi perdesaan menurut beberapa ahli dan juga para ahli. Namun pada video kali ini, Padra hanya memberikan beberapa pendapat saja dari para ahli. Oke, untuk selanjutnya itu apa saja sih ciri-ciri dari masyarakat desa atau perdesaan? Ciri-ciri masyarakat desa ataupun karakteristiknya dalam buku sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli sosiologi Talcott Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional atau Jiminsip yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu afektivitas, yang kedua orientasi kolektif, ketiga partikularisme, keempat askripsi, dan kelima kekabaran atau difusinis. Sedangkan Paul Halandis dalam Jepta 1995 mencoba memberikan batasan pengertian perdesaan sebagai berikut. Untuk masuk statistik, perdesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Sedangkan dari kajian psikologi sosial, perdesaan adalah daerah di mana pergaulan masyarakat ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu dari kajian ekonomi, perdesaan adalah daerah di mana pusat perhatian pada bidang perhatian. Nah, yang ketiga yaitu untuk sosiologi perkotaan. Pengertian kota sendiri, menurut Max Weber, kota itu jika penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhan lewat pasar setempat atau ciri khasnya pasar. Sedangkan bagi Karl Marx, kota sebagai perserikatan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan memperbanyak alat produksi untuk mempertahankan diri dan penduduknya.
Jadi di sini sebenarnya kota ini lebih identik agak maju daripada desa. Sebab mengapa? Kota yaitu mempunyai banyak sekali penduduk yang otomatisnya lebih dari 2.500 penduduk, serta fasilitas baik itu dari fasilitas umum serta pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota itu lebih bermutu, lebih bagus daripada yang ada di desa. Masyarakat kota sendiri biasanya banyak sekali berjumpa dengan bukan hanya orang kota, yaitu orang luar negeri yang banyak sekali berkunjung untuk mengunjungi kota-kota agar dapat mendapatkan destinasi baru dari negara mereka. Misalnya kota Jakarta. Kota Jakarta banyak sekali keindahan ataupun momentum-momentum yang dapat menarik wisatawan, yaitu misalnya Monas dan juga yang lainnya. Sedangkan di desa sendiri masih banyak sekali keberagaman adat suku ras yang masih bersifat alami atau keasriannya masih terjaga. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri kota atau masyarakat perkotaan. Yang pertama, sektor ekonomi diperankan oleh industri dan juga jasa. Maksudnya di sini sektor ekonomi sini sudah diperankan oleh industri dan jasa. Mengapa? Sebab di kota sudah banyak sekali perusahaan, industri dan juga barang jasa yang dapat menjadi acuan atau pedoman mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu jumlah penduduk yang relatif besar, heterogenitas susunan penduduknya, dan yang terakhir kepadatan penduduk relatif besar. Di dalam masyarakat kota relatif besar sekali penduduknya melebihi desa. Sebab mengapa? Banyak sekali masyarakat desa yang itu berpergian atau mencari nafkah ke dalam kota agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu strategi dakwah di pedesaan. Yang pertama yaitu secara langsung atau face to face. Mengapa langkah ini amat efektif pedesaan? Sebab masyarakat pedesaan sehari-harinya ia lebih sering untuk bekerja seperti berkebun dan juga melaksanakan aktivitas lainnya. Dengan cara kita secara langsung, misalnya mengadakan pengajian atau mengadakan ceramah di masjid. Nah, cara tersebut lebih efektif agar bisa menyampaikan materi yang diberikan terhadap masyarakat di desa. Yang kedua itu menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan kita menggunakan bahasa yang khas mereka gunakan, maka materi ataupun ilmu yang diberikan dari dai terhadap mad'u tadi akan mudah lebih diserap oleh mereka. Yang ketiga itu berdakwah dengan tradisi yang ada. Nah, masyarakat lebih dominan apabila kita melaksanakan dakwah itu dengan tradisi yang ada, misalnya memberikan ceramah setelah adanya kegiatan hitanan ataupun acara syukuran yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Sebab mengapa? Masyarakat desa setelah kita berikan materi dakwah, ia tidak langsung menyerap ilmu yang kita berikan, tetapi apabila kita menggunakan bahasa yang singkat dengan mengkaitkannya dengan kegiatan sehari-hari, nah itu merupakan cara efektif agar seluruh materi yang kita berikan tadi bisa langsung diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat di desa. Dan yang terakhir atau yang kelima itu strategi dakwah di perkotaan. Yang pertama itu melakukan dakwah secara langsung. Melakukan dakwah secara langsung tidak hanya di desa namun di kota pun juga demikian. Dengan melakukannya dakwah baik itu di masjid ataupun di acara-acara besar lainnya, secara tidak langsung kita akan langsung memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat yang ada di kota. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti halnya juga yang di desa, di masyarakat kota terkadang banyak juga yang tidak mengerti dengan adanya bahasa yang terlalu tinggi. Namun dengan kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa khas dari kota tersebut, maka dakwah yang diberikan tadi lebih efektif untuk disampaikan kepada mereka. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan dakwah secara dengan memberikan pendekatan sosial. Baik itu misalnya kita pada saat gotong royong, memberikan sembako, itu secara tidak langsung kita memberikan edukasi atau nilai moral yang baik terhadap masyarakat yang ada di kota. Baiklah kawan-kawan, itulah video dari Pandra. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Serta apabila terdapat kesalahan, baik itu dari kalimat, pengucapan, serta tutur kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan, Pandra mohon maaf kepada Allah, Pandra mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Pandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.